menjelaskan apa saja sih manfaat pencaksilat. Yang pertama, sebagai bentuk perlawanan terhadap tindakan kejahatan atau kekerasan. Kekerasan fisik berupa pukulan, tendangan, cekikan, dan lain sebagainya, serta kekerasan seksual seperti pencabulan, pemerkosaan, eksploitasi seksual, prostitusi paksa, dan lain sebagainya adalah bentuk kekerasan yang biasa terjadi terhadap kaum wanita. Bentuk-bentuk kekerasan ini juga harus dengan tegas dicegah. Maka dari itu penting sekali bagi kaum wanita untuk memiliki ilmu bela diri sebagai bentuk perlawanan pertama dan penyelamatan diri sesegera mungkin dari berbagai aksi kejahatan. Jadi dapat disimpulkan pencaksilat sangat bermanfaat bagi kaum wanita karena bisa melindungi diri dari serangan kejahatan. Yang kedua, memiliki fisik tubuh yang kuat. Menjadi seseorang yang memiliki fisik yang kuat sudah pasti membuat kita tidak akan mudah diremehkan oleh orang lain. Sebaliknya, fisik tubuh yang terlihat lemah akan memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berlaku semena-mena terhadap diri kita. Berlatih pencaksilat bagi seorang wanita secara berlahan namun pasti akan membentuk fisik tubuh yang kuat karena beragam gerakan pada pencaksilat memang bertujuan untuk melatih kekuatan tubuh kita. Yang ketiga yaitu membangun mentalitas yang positif. Tak hanya dari segi fisik, dari segi mental, pencaksilat juga memberikan manfaatnya yakni sebagai kepercayaan diri, keberanian, kewaspadaan, dan pengendalian emosi. Selain fisik, mental yang kuat justru akan membuat seorang perempuan akan jauh lebih terlihat mempesona. Kepercayaan diri, keberanian, dan kewaspadaan adalah kepribadian yang terbentuk seiring kita berlatih, karena kemampuan dan kekuatan kita akan terus meningkat. Sedangkan pengendalian emosi ialah bentuk etika yang harus selalu dijaga dari seorang pencaksilat karena kemampuan yang dimiliki bukanlah untuk dianggarkan. Keempat yaitu menjaga kesehatan. Sudah pasti tujuan utama kita untuk melakukan olahraga ialah memperoleh tubuh yang sehat. Tak terkecuali bila olahraga tersebut berbentuk ilmu bela diri seperti pencaksilat. Berarti olahraga pencaksilat dapat meningkatkan kesehatan jantung dan mengencangkan otot-otot tubuh sehingga metabolisme dalam tubuh bekerja dengan baik. Berbagai penelitian menyebutkan orang-orang dalam usia 40 tahunan yang secara teratur berlatih ilmu karate memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi dibanding dengan rekan-rekan mereka yang tidak berolahraga pencaksilat. Yang kelima, mengasah kecerdasan. Kecerdasan juga dapat diasah melalui latihan pencaksilat. Karena pasalnya pencaksilat menuntut kita untuk berpikir bagaimana taktik dan teknik yang tepat untuk melindungi diri atau melumpuhkan lawan. Sehingga melalui pencaksilat ini kita juga akan terlatih dan terbiasa untuk berpikir dan meningkatkan kecerdasan baik emosional maupun intelektual. Mungkin itu saja manfaat bela diri yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari narasumber akan mempraktekkan tentang langkah-langkah dari pencaksilat. Nah, yang pertama itu kita ke budaya dasar terlebih dahulu. Nah, budaya dasar di sini adalah salah satu dasar dari pencaksilat. Nah, cara mempraktekannya yaitu seperti ini. Nah, diangkat. Nah, posisi paha sejajar, tangan di samping badan, badan dibusungkan ke depan seperti itu, dan kaki miring, ya, miring. Setelah dari budaya dasar, selanjutnya itu sikap pasang. Nah, sikap pasang di sini biasanya di persaudaraan secara literatur menggunakan pasang sambung atau bisa juga pasang empat. Contohnya seperti ini. Yang pertama itu angkatan dulu, habis itu kaki yang kanan, yang kiri taruh di depan. Nah, kaki ditekuk dan belakang lurus seperti ini. Nah, habis itu kalau misalnya sudah, angkatan lagi. Nah, jika masih belum paham, saya praktekkan kembali ya. Nah, awal-awal yang diangkat ialah kaki bagian kiri, tangan kanan di depan lurus, yang kiri berdiri seperti ini. Habis itu harus di depan, seperti itu. Bisa dimengerti? Selesai. Baik, selanjutnya yaitu
peragaan pukulan dasar atau kita di PSAT menyebutnya dengan pukulan lurus. Nah, cara peragaan pukulan lurus di sini yang pertama yaitu berawal dari sikap kuda-kuda. Nah, contohnya seperti ini. Sama seperti yang tadi ya. Pukulan lurus itu awalnya tangan kiri taruh di depan dan mengikuti aba-aba dari pelatih atau mas pelatih. Jika ada aba-aba satu, langsung pukulkan 1, 2, 3, seperti itu. Habis itu selesai. Cara selesainya sama. Kaki berbarengan diangkat. Contohnya seperti ini. Sikap. Selanjutnya yaitu tendangan. Nah, di PSAT tendangan dasar yaitu namanya tendangan A. Cara peragaannya awalan sama seperti pasang sambung. Nah, apabila pasang sambung kaki lurus. Nah, kalau pada waktu posisi tendangan A, kaki ada di samping seperti itu ya. Habis itu kaki yang bagian kanan jinjit, tumpuan ada di kaki bagian kanan, tangan berada di depan. Fungsi dari tangan kiri ini melindungi dari tendangan apabila kita ditendang musuh. Nah, cara mempraktikkan tendangan A, dasarnya kaki diangkat terlebih dahulu rata-rata air. Ya, bisa dimengerti. Saya ulangi lagi. Ya, kaki diangkat rata-rata air, tangan melindungi kemaluan. Di situ cara menendangkannya dengan dicocor menggunakan ujung kaki. Nah, cara cepatnya seperti ini. Sikap setelah melakukan tendangan, sikap. Nah, sikapnya sama seperti pasang sambung, kaki bagian depan diangkat. Cara mempraktikannya seperti ini. Paham? Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan tentang tangkisan. Nah, tangkisan ini dibagi menjadi 3 macam. Tangkis pukul atas, tangkis pukul bawah, dan tangkis samping atau kita nyebutnya dengan pukulan samping. Nah, kita awal lebih dahulu yaitu tangkis pukul atas. Cara mempraktikkannya sama, sikap awal yaitu sikap kuda-kuda. Baik, saya langsung praktikkan seperti ini. Apabila tangkis pukul atas sama seperti pukulan dasar, tangan di depan atau tangan kiri lurus terlebih dahulu. Cara mempergerakannya, tangan yang depan yaitu menangkis. Nah, melewati atas ke bawah. Tangan yang bagian kanan langsung memukul, pukul lurus. Nah, lagi cara menangkisnya, yaitu diusahakan melewati atas kepala. Lalu langsung pukul. Cara cepatnya seperti ini. 1, 2, 3. Sikap. Yang kedua yaitu tangkis pukul bawah. Cara peragaannya sama seperti tadi, yaitu sikap awal, sikap kuda-kuda dasar. Contohnya seperti ini. Tangan kiri tetap berada di depan. Cara peragaannya, tangkisan itu ke bawah, melewati bawah kemaluan. Langsung pukul, sama seperti tadi. Pelannya seperti ini. 1, 2, melewati bawah kemaluan. Bisa dipahami? Saya akan mempraktikkan cara kerjanya. Jadi seperti ini. Mula-mula tangan kiri depan. 1, 2, 3. Sikap. Nah, yang terakhir yaitu
menangkis, pukul samping. Sikap awal sama seperti kuda-kuda dasar. Contohnya seperti ini. Sikap persiapan kuda-kuda dasar. Nah, cara pergerakannya yaitu ke samping. Seperti ini sikapnya. Tangan kiri menepis, pukul ke samping. Setelah itu, yang di depan menepis lagi, pukul ke samping. Nah, posisi kaki apabila tangan kiri yang dipukulkan, otomatis kaki kiri ini lurus, jinjit, menambah power atau tenaga ketika kita memukul. Habis itu terpindah cara menangkis selanjutnya. Nah, yang di depan itu tangan yang menangkis seperti ini. Tangkis, pukul, tangkis, pukul. Cara pergerakannya seperti ini contohnya. 1, 2, 3. Sikap. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai tentang dasar-dasar Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada keliruan dalam memperagakannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.